Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat melaksanakan ibadah bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa kita dalam keadaan sehat, bahagia di setiap perlindungannya. Hari ini saya akan menyampaikan seputar berita Semirna. Yang pertama, kami ucapkan selamat datang di ibadah raya yang 277 pada Minggu 31 Januari 2021. Semoga ibadah kita disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Lalu silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Semirna. Yang kedua, doa Rama akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 pada pukul 18.30 WIB di rumah masing-masing, dan silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Semirna. Yang ketiga, bagi anggota gotong royong, silakan untuk membayar iuran tahun 2021 ke Ibu Sumarni. Batas akhir pada akhir Maret 2021, atau bisa dititipkan di KTBS masing-masing untuk diambil di tiap akhir bulan oleh panitia keuangan. Yang keempat, sekolah minggu akan diadakan setelah ibadah minggu pukul 9.45 WIB. Silakan Bapak Ibu dan anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu secara virtual. Yang kelima, laporan kegiatan ibadah tanggal 24 Januari berjumlah 94 orang. Jam doa pada tanggal 20 Januari berjumlah 57 orang. Dan sekolah minggu pada tanggal 24 Januari berjumlah 21 orang. Yang keenam, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Heskiel Abilio Perwirahadi pada 1 Februari. Yang kedua untuk Bapak Bambang Eko Waluyo pada 2 Februari. Yang ketiga untuk Mika Resto Agung Saputro pada 8 Februari. Yang keempat untuk Ibu Marta pada tanggal 9 Februari. Demikian seputar berita Semirna. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati pikiran kita untuk menyembah nama Tuhan, untuk menyembah Dia yang layak disembah Bapak Ibu. Mari kita masuk lagi di dalam hadirat-Nya. Sembah Dia Tuhan, Dia yang berkuasa. Ku
Ibu Saudara. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudara Pascal. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Allah kami yang kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini ya Bapa, di mana Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk dapat bersama-sama beribadah. Bapa, persiapkan hati kami ya Tuhan untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat bersekutu bersama meskipun melalui virtual. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya dalam nama kuasa Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kedahsyatan Allah kita sungguh nyata. Amin. Amin. Kedahsyatan Allah kita melebihi dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, bahkan lebih dari gunung-gunung yang tinggi, bahkan lebih dari luasnya samudra dan dalamnya lautan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau aku bilang Allahku, Bapak Ibu Saudara di rumah bilang dahsyat. Allahku, Dahsyat. Allahku, Dahsyat. Allahku. Dahsyat. 3 kali Bapak Ibu ya. Allahku, Dahsyat. 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 Allahku. Dahsyat. 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 Mari kita nyanyikan satu buah pujian. Allahku dahsyat. Mari kita bersorak-sorai puji muliakan nama Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa bertepuk tangan. Allahku dahsyat berkuasa, Yes. seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya, amin. Saat ini kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Mari kita berdoa bersama. Senantiasa dengan segala kerendahan hati, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk menaikkan pujian dan syukur kami atas cinta kasih Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Terbukti kami masih ada sampai hari ini dengan penuh kekuatan, kesehatan, dan sukacita yang Tuhan berikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kesempatan yang baik pada pagi ini, kami ingin berdoa menyerahkan para muda, anak-anak kami yang sudah dengan semangat melayani Tuhan pada hari ini. Mari Tuhan berkatilah supaya anak-anak muda kami ini sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan, menjadi remaja-remaja yang berkenan kepada Tuhan. Dan kiranya masa depan yang indah, yang cerah Tuhan berikan kepada mereka sekalian. Terima kasih Bapa untuk keluarga besar Smyrna yang memberikan kesempatan yang baik, yang indah kepada mereka untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan bahkan melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Berkatilah keluarga besar Smyrna dimanapun berada dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Berkatilah dengan hari-hari yang menyenangkan. Berkatilah dengan perlindungan dari COVID-19, sehingga seluruh keluarga besar Smyrna sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Bapa di surga, berkatilah pelayanan-pelayanan yang terjadi di Smyrna. Kiranya Tuhan terus tolong dan berkati kami sekalian, sehingga apapun yang masih bisa kami lakukan untuk melayani Tuhan di Smyrna akan berdampak baik atas kemajuan keimanan kami kepada Tuhan dan juga kedewasaan kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya Smyrna ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami bersyukur juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur buat perjuangan keras yang kami lakukan bersama-sama untuk menghentikan pandemi COVID-19. Apapun yang menjadi daya dan upaya kami, sungguh kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Kiranya boleh berhasil baik dan sungguh-sungguh bisa menghentikan pandemi COVID-19 dan kami kembali kepada aktivitas normal kami seperti sedia kala. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkati dengan hikmat-Mu, berkatilah dengan kekuatan dan kesehatan, berkatilah juga dengan perlindungan-Mu, sehingga pemerintah kami boleh menjalankan roda pemerintahan kami dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan dengan sejujur-jujurnya. Berkatilah gabungan Gereja Baptis Indonesia, dengan semua kesibukan yang terjadi, kiranya Tuhan juga akan menolong, memberkati, supaya setiap kami yang ambil bagian di dalam tugas dan pelayanan di gabungan Gereja Baptis Indonesia, boleh kami jalankan dengan sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah para pimpinan yang ada di BPN, BPD, yayasan, dan lembaga. Berkatilah para pendeta-pendeta baptis dan keluarganya. Berkatilah umat baptis Indonesia, sehingga sungguh-sungguh keluarga besar gabungan Gereja Baptis Indonesia dimanapun berada, sungguh-sungguh dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan.
Kiranya musyawarah besar yang akan terjadi di beberapa bulan ke depan, Tuhan akan berkati sebagai tempat di mana kami, keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia, bersyukur atas semua hal yang sudah Tuhan kerjakan melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau mendengarkan doa syafaat kami, oleh karena kami berdoa dan menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Namun sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Saudara Diki. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Di tengah-tengah ibadah kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga berguna bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Berkati setiap kami, jemaat-Mu yang sehingga kami tidak hanya memberi secara material, tetapi sungguh-sungguh memberi seluruh kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Namun sebelumnya kita akan disiapkan oleh pujian persembahan yang disampaikan oleh Youth Smyrna.
Mari Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menyiapkan kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur dan menyerahkan waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu pada saat kami diperdengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan diri dan hati kami supaya firman Tuhan menguasai kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, kita bersyukur hari ini dilayani oleh kaum muda kita dan mungkin kita merasakan suasana yang berbeda dari pelayanan kaum muda kita. Mari kita dukung dan terus kita doakan agar pelayanan mereka semakin hari semakin baik dan membawa kita untuk semakin bersemangat di dalam mengabdi, melayani, dan berbakti kepada Tuhan. Saya berterima kasih untuk kaum muda yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semuanya dengan hari-hari yang menyenangkan, dengan masa depan yang indah, yang cerah, dan sukses di hari depan. Dan saya berdoa juga kiranya suatu saat nanti, jikalau Anda mendapatkan teman hidup, saya doakan supaya Tuhan menyediakan teman hidup yang sepadan dengan mereka sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9, dengan judul Berbahagialah yang membawa damai. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius pasal 5, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak Ibu saya kasihi, kalau kita ingin membaca literal dari kata membawa damai, ayat itu akan berbunyi, berbahagialah orang yang mengusahakan damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Atau berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dari nats ini sesungguhnya kita bisa mengerti bahwa siapakah yang disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu mereka yang membawa damai. Kalau kita semuanya, kalau Bapak Ibu sekalian ingin disebut sebagai anak-anak Allah, maka dalam ayat ini dijelaskan hendaklah kita membawa damai. Karena orang yang membawa damai itu mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau orang Kristen, orang percaya tidak membawa damai, tidak mau mengusahakan damai, tidak mau membuat damai, apakah ayat ini bisa berlangsung atau berlaku dalam kehidupan orang percaya itu? Yaitu disebut anak-anak Allah. Oleh karena ternyata hidupnya tidak pernah membawa damai, ternyata hidupnya tidak pernah mengusahakan damai, ternyata hidupnya tidak pernah membuat damai. Karena yang mengusahakan damai, yang membawa damai, yang membuat damai itu adalah anak-anak Allah. Kalau mereka tidak bisa mengusahakan itu, mereka tidak bisa membawa damai, mereka tidak bisa membuat damai, mungkin tidak pas kalau disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu di awal dari perenungan kita, mari kita lihat diri kita. Apakah kita layak disebut sebagai anak-anak Allah? Apakah kita senang disebut sebagai anak-anak Allah? Apakah kita bangga disebut sebagai anak-anak Allah? Tetapi apakah kita juga sudah membawa damai untuk orang lain? Bapak Ibu saya kasihi, damai dari kata eirene poios yang berarti mendamaikan. Melalui nats ini kita akan diingatkan bahwa orang yang membawa damai adalah orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Siapakah mereka yang membawa damai? Siapakah yang disebut sebagai anak-anak Allah yang membawa damai? Supaya mereka bisa disebut sebagai anak-anak Allah, mereka harus diperdamaikan dulu dengan Allah yang kemudian punya tugas, punya kewajiban untuk membawa damai kepada orang lain. Sebagai anak-anak Allah pastilah ia adalah seorang yang sudah bertobat kepada Tuhan. Ia pastilah seorang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sebagai anak-anak Allah pastilah didahului dengan keimanan kepada Yesus yang sungguh. Yang kemudian karena kehidupannya
yang beriman kepada Yesus, kehidupannya yang berserah diri kepada Yesus Kristus, ia akan membawa damai itu kepada orang lain. Ia akan membawa damai itu kepada orang-orang yang belum percaya. Mereka akan membawa damai dan memberitakan damai itu kepada siapapun yang mereka temui. Mengapa mereka membawa damai? Oleh karena mereka sudah disebut atau mereka adalah anak-anak Allah. Kalau saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus, mari kita membawa damai kepada orang lain. Mari kita memberitakan damai itu kepada orang lain. Karena apa? Karena kita ini adalah anak-anak Allah dan agar mereka juga bisa disebut sebagai anak-anak Allah ketika menerima damai itu. Pasti di sana dijelaskan akan disebut sebagai anak-anak Allah, yaitu orang yang hidup dalam keluarga Allah, yang hidupnya dekat dengan Allah, yang hidupnya bersama-sama dengan Allah, yang suka dengan perdamaian. Karena Allah suka damai, maka kita yang berdosa diperdamaikan dengan Tuhan, dan kita hidup bersama-sama dalam keluarga Allah di dalam damai Tuhan. Kata perdamaian berasal dari kata salum. Kalau Bapak Ibu sering mengucapkan kata salum di awal renungan, di awal khotbah, atau bahkan ketika akan memasuki rumah orang percaya dan berkata salom, atau menjawab telepon dengan berkata salom. Salom itu berarti perdamaian, tetapi menyangkut soal kesejahteraan, menyangkut soal kesehatan, menyangkut soal kebahagiaan, menyangkut soal kemakmuran. Jadi ketika Allah suka dengan perdamaian, ketika Allah merindukan orang-orang percaya hidup dalam perdamaian, Allah merindukan agar kita menikmati kesejahteraan Tuhan. Kita menikmati kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menikmati kebahagiaan yang sungguh yang sudah Tuhan curahkan kepada kita. Dan bahkan jika Tuhan izinkan, kita bisa menikmati kemakmuran di dalam Tuhan. Itu artinya kita menikmati salom yang Tuhan sediakan kepada kita. Bapak Ibu saya kasihi, bagaimanakah agar kita bisa membawa damai? Bagian yang pertama, agar kita bisa membawa damai, mari kita lihat, syarat agar kita bisa membawa damai adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Saya dan saudara rindu membawa damai kepada orang lain. Rindu supaya orang lain menikmati kedamaian yang seperti kita punya. Rindu supaya orang lain keluarga kita juga menikmati shalom yang Tuhan sediakan buat kita. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kita harus lebih dulu diperdamaikan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa membuat damai orang lain ketika saya tidak punya damai? Bagaimana mungkin saya bisa mengusahakan damai supaya dirasakan orang lain dan diterima oleh orang lain kalau saya sendiri belum menikmati kedamaian itu? Bagaimana mungkin saya bisa menularkan damai kepada orang lain sedangkan saya sendiri belum pernah merasakan damai itu bersama-sama dengan Tuhan? Oleh sebab itu, syarat supaya kita bisa membawa damai, dikatakan dalam ayat itu, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Itu artinya orang yang akan membawa damai, saya yang akan membawa damai, saudara yang akan membawa damai, harus lebih dulu diperdamaikan dengan Tuhan. Mustahil, sangat tidak mungkin kalau saya membawa damai untuk orang lain, sedangkan saya sendiri tidak punya damai. Sangat mustahil saudara bisa membuat orang lain hidup dalam damai Tuhan, kalau saudara belum menikmati kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Berdamai dengan Allah, Rasul Paulus menjelaskan di kitab Roma pasal 5 ayat 1, di sana dikatakan, Roma pasal 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas Bapak Ibu di situ bahwa kedamaian kita sumbernya Yesus Kristus. Kedamaian kita bukan bersumber kepada harta yang kita punya. Perdamaian kita atau kedamaian kita tidak bersumber kepada kedudukan, derajat dan pangkat yang orang punya. Kedamaian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah kedamaian yang pasti berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kedamaian itu datang? Sebab itu kita
dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Apa syaratnya untuk bisa memiliki damai? Apa syaratnya supaya bisa diperdamaikan dengan Tuhan? Syaratnya adalah kita harus punya iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi sumber damai kita. Paulus tegas di sana dikatakan, siapakah orang-orang yang bisa menikmati damai sejahtera Tuhan? Mereka yang dibenarkan karena punya iman kepada Yesus. Tanpa itu, di luar itu tidak akan pernah bisa menikmati damai sejahtera Yesus Kristus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, oleh karena hari ini kita sudah bisa menikmati kedamaian itu, oleh karena saya dan saudara punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi, kedamaian itu, karena kita punya iman kepada Yesus, itu berarti anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa, yang harus kita sikapi dan kita syukuri dalam kehidupan kita. Pembenaran karena iman itu mengakibatkan beberapa hasil bagi orang percaya, termasuk saya dan juga termasuk saudara. Apa hasilnya dari iman itu? Paulus sungguhnya ingin menjabarkan lebih lanjut dari perdamaian yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Tidak hanya sekedar punya perasaan damai saja, tetapi Paulus ingin menjelaskan bahwa ketika orang punya iman kepada Yesus, ketika saya dan saudara beriman kepada Yesus, maka dampaknya adalah kita didamaikan dengan Allah, memiliki keselamatan oleh hidup dan kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, karena ini penting, Paulus ingin menjelaskan dan menjabarkan bagaimana perdamaian itu berlangsung dalam kehidupan orang-orang percaya, itu saya dan saudara. Ketika saya punya iman kepada Yesus, ketika saudara beriman kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan oleh hidup dan kehadiran Yesus dan sukacita di dalam Allah itu ada di dalam hidup kita. Itu artinya bahwa saya dan saudara memiliki kedamaian yang Tuhan sediakan itu. Tidak ada syarat lain. Tidak ada syarat lain untuk bisa memiliki kedamaian itu. Tidak ada syarat yang ditambahkan supaya menjadi sempurna, supaya kita bisa memiliki kedamaian yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Syarat utamanya adalah hanya percaya kepada Yesus, beriman kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita menikmati kehidupan yang damai itu. Oleh karena apa? Oleh karena kita diampuni semua dosa kita, diampuni semua pelanggaran kita, dan kita diperdamaikan dengan Tuhan, hidup di dalam keluarga Allah, hidup bersama-sama dengan Tuhan, menikmati kedamaian Tuhan. Karena di luar dari lingkup keluarga Tuhan, tidak akan pernah bisa ditemukan damai yang seperti Tuhan maksudkan. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi kedamaian yang kita bawa bukan saja kedamaian antara hubungan manusia dengan manusia. Tidak hanya sebatas itu. Tetapi kedamaian yang kita bawa, kedamaian yang kita beritakan, kedamaian yang kita tularkan, kedamaian yang kita wartakan, kedamaian yang kita proklamasikan adalah kedamaian oleh karena hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Nah, hubungan kedamaian antara kita dengan Tuhan akan mengakibatkan hubungan yang damai antara kita dengan sesama kita. Tadi jelas di situ bahwa kedamaian yang kita bawa, sekali lagi, kedamaian yang kita sampaikan, kedamaian yang kita berikan adalah kedamaian yang sesungguhnya tidak hanya sekedar kedamaian antara hubungan dengan manusia, tetapi kedamaian antara hubungan manusia dengan Tuhan. Yang dulu adalah musuh Tuhan. Oleh karena manusia jatuh ke dalam dosa, oleh karena manusia melakukan pemberontakan kepada Tuhan, sehingga kehilangan kedamaian itu. Maka ketika orang percaya kepada Yesus, maka kedamaian itu dipulihkan, maka kedamaian itu dikembalikan, sehingga manusia didamaikan lagi dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oleh karena ketika saya dan saudara punya iman kepada Yesus, kita memiliki kedamaian itu. Lalu apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi kewajiban kita setelah kita diperdamaikan Tuhan, dengan Tuhan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus saudara lakukan
ketika saudara sudah memiliki kedamaian itu bersama dengan Tuhan? Atau lebih jelasnya, apa yang harus saudara lakukan ketika saudara sudah diperdamaikan dengan Tuhan? Dalam ayat yang kita baca tadi, kita harus membawa damai itu. Artinya apa? Kita harus menularkan damai itu. Ketika kita harus mewartakan damai itu. Kita harus mengusahakan orang itu juga memiliki damai seperti kita punya, yaitu damai atau diperdamaikan dengan Allah. Ada tugas bagian yang kedua. Ada tugas bagi kita untuk membawa damai. Siapapun saudara, siapapun kita. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang percaya, maka kita semuanya punya tugas yang sama, yaitu kita harus membawa damai itu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Mari kita berusaha melalui kesaksian kita menuntun orang lain agar berdamai dengan Allah. Ini tugas kita. Kalau boleh saya katakan, ini tugas saya. Dan Bapak Ibu di rumah juga bisa berkata, ini adalah tugas saya. Jangan berkata ini tugas pendeta. Jangan berkata ini tugas gembala sidang. Jangan berkata ini tugas panitia-panitia gereja. Ini tugas majelis-majelis, ini tugas orang-orang tertentu. Tidak. Tapi mari kita meyakini bahwa tugas untuk membawa damai ini adalah tugas saya. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga bisa berkata, ini adalah tugas saya. Bagaimana kita membawa damai itu? Melalui kesaksian kita. Mari melalui kesaksian kita menuntun orang lain menuju kepada kedamaian Tuhan. Mari dengan kesaksian kita membawa orang lain yang belum percaya Yesus. Mari kita membawa orang lain yang belum memiliki kedamaian itu, supaya mereka bisa berdamai dengan Allah. Bagaimana caranya? 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan dengan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Persekutuan dengan Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, itulah persekutuan kedamaian yang sesungguhnya. Nah, persekutuan kedamaian yang sesungguhnya itu harus kita beritahukan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Nats ini mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu. Apa yang saudara lihat tentang Yesus? Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apa yang saudara lihat dari pengalaman kita ketika kita beriman kepada Yesus? Apa yang kita dengar tentang karya-karya Yesus? Itu yang kita beritakan. Jadi kita bukan memberitakan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita bukan memberitakan sesuatu yang kita tidak pasti. Kita bukan memberitakan sesuatu yang kita tidak punya. Yang kita punya siapa? Yang kita punya Yesus Kristus. Bagaimana karyanya, bagaimana kasihnya, bagaimana perbuatannya, dan bagaimana dia menyelamatkan saya, itu yang saya ceritakan kepada orang lain. Kita tidak akan menyinggung kepercayaan orang lain. Kita tidak akan menyalahkan kepercayaan orang lain. Yang saya sampaikan adalah kepercayaan saya. Yang saya sampaikan adalah keimanan saya. Yang saya sampaikan adalah pengalaman saya ketika saya percaya kepada Yesus dan memiliki kedamaian itu. Dan ketika saya rindu Anda menikmati kedamaian itu, maka Yesus yang saya punya, saya beritahukan kepada Anda. Ini yang dimaksudkan oleh 1 Yohanes pasal 1 ayat 3. Di samping melalui kesaksian kita, juga melalui kehidupan kita. Agar kehidupan kita dalam keseharian kita bisa menuntun orang lain juga berdamai dengan Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah mari kita hidup sebagai seorang Kristen yang benar. Mari kita hidup sebagai seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Agar apa? Agar orang lain di luaran sana yang melihat kehidupan kita sebagai seorang percaya, akhirnya mereka pun juga boleh menerima keyakinan dan keimanan keimanan kita untuk percaya kepada Yesus dan memiliki kedamaian itu. Karena apa? Karena diawali dengan melihat kehidupan kita sebagai seorang percaya yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan.
Galatia pasal yang kedua ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan sekarang yang kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita sadari saudara, ketika saya dan saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita bukan hidup kita sendiri, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga dimanapun saya hidup, dimanapun saya berada, Kristus harus nampak dalam kehidupan kita. Ketika kita berada dalam keluarga kita, anggota keluarga kita harus bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Ketika saya berada di tengah-tengah kerja saya, lingkungan kerja saya, orang lain di lingkungan kerja saya itu harus bisa melihat Kristus dalam hidup saya. Ketika saya berada di sekolah, ketika saya berada di kampus, ketika saya berada di lingkungan belajar saya, orang-orang yang ada di sekitar saya harus bisa melihat Kristus yang hidup di dalam hidup saya. Ketika saya berada di lingkungan saya, dimanapun saya berada, lingkungan saya dimanapun saya berada itu harus bisa melihat Kristus yang hidup di dalam diriku. Pertanyaan saya adalah, apakah kehidupan saudara sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan Kristus? Apakah kehidupan kita semuanya dimanapun kita berada sungguh-sungguh menjadi manifestasi jelas, perwujudan jelas dari kehidupan Kristus? Atau yang terjadi, ternyata kehidupan kita jauh dari kehidupan Kristus. Atau kehidupan kita sama sekali tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Nah, ketika hidup kita tidak mencerminkan hidup Kristus, itu artinya menurut Nats ini, kita tidak bisa membawa damai. Sekali lagi, ketika saya berada, dimanapun saya berada, dan ketika saya berada ternyata Kristus tidak ada dalam hidup saya, maka saya tidak bisa membawa damai. Ketika saya tidak bisa membawa damai, Nats ini berkata, berarti kita tidak layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu yang saya kasih, akhirnya mari kita lihat hidup kita sekarang ini. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah sungguh-sungguh berdamai dengan Allah? Apakah Anda sudah sungguh-sungguh didamaikan dengan Tuhan? Karena apa? Karena kita punya tugas untuk membawa damai kepada orang lain. Bagaimana mungkin saya bisa membawa damai kepada orang lain, sedangkan saya sendiri belum didamaikan dengan Tuhan? Yang kedua, mari kita buktikan bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Apa buktinya? Dengan membawa damai kepada orang lain. Membawa damai kepada orang-orang di sekitar rumah kita, di dalam keluarga kita, membawa damai kepada teman-teman kerja kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman kantor kita, teman-teman kerja kita, membawa damai kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita, masyarakat kita. Maka ketika kita bisa membawa damai untuk mereka, maka firman Tuhan jelas dikatakan, maka kamu akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari, bawalah orang lain kepada damai Kristus melalui kesaksian dan juga melalui kehidupan kita semuanya. Dan ketika saya dan saudara membawa damai kepada orang lain, maka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang mengingatkan kepada kami sekalian bahwa kami ketika membuka hati dan hidup kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat itulah kami diperdamaikan dengan Tuhan. Dan ketika kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan, ada tugas yang harus kami kerjakan, yaitu membawa damai kepada orang lain. Supaya orang lain juga menikmati damai yang Tuhan berikan kepada kami. Sesungguhnya sikap kami, sesungguhnya perilaku kami yang membawa damai akan menjadi bukti nyata bahwa kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi ini, kiranya memberkati kami sekalian, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa.
Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Petrus Mugiarjo yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini untuk meresponi firman Tuhan, kita ingin menyanyikan satu buah pujian, Yesus kami puja. Kami mau puji Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Bapak Pendeta Petrus Mugiorejo dipersilakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena ibadah kami hari ini boleh berlangsung dari awal pertengahan sampai pada akhirnya dengan baik, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih setia Tuhan yang menyertai ibadah kami hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan sediakan kepada kami melalui pujian kami, melalui persembahan kami, persepuluhan kami, melalui doa kami, dan juga melalui firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Bapa, kami siap mengakhiri ibadah kami hari ini dan membuka hati setelah hidup kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan berkat yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan dalam studi dan pekerjaan saudara sekalian, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Glory, glory, haleluya.